Sukacita yang didasarkan kepada keadaan-keadaan di sekitar kita itu adalah sukacita yang semu. Kalau keuangan baik, sukacitanya luar biasa. Kalau targetnya tercapai, sukacitanya luar biasa. Apalagi ketika bonus akhir tahun turun, wah sukacita lagi Pak. Janganlah sukacita kita dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Itu sukacita yang semu. Karena kalau keadaan yang menurut saudara baik itu hilang, sukacitanya hilang. Bukan itu yang Tuhan maksud sukacita yang sejati. Sukacitamu janganlah tergantung dengan besarnya saldo ATM-mu. Bukan itu sukacita. Saya percaya bahwa kalau seseorang mendasarkan sukacita dengan uangnya kah, ketenarannya kah, keberhasilannya kah, pasti akan semu sukacita itu. Bukan sukacita itu yang Tuhan maksudkan. Ketika keadaan baik, sukacitanya bertambah. Ketika sakit misalnya, ketika dirugikan oleh orang lain, ketika gagal di dalam usaha, nggak ada lagi senyuman, disapa orang juga diam saja, saudara. Bersukacitalah, karena Yesus itu sumber sukacita di dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, jangan pernah hilang sukacita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Habakuk 3 ayat yang ke-17. Meskipun pohon ara tidak berbunga, dan juga pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun gagal. Ini semua jelek, semua tidak baik. Dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungannya, dan tidak ada lembu di dalam kandang. Terus, namun aku akan bersukacita di dalam Yahweh, aku akan bergembira di dalam Elohim keselamatanku. 19. Yahweh Tuhan adalah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa dan Dia akan membuat aku berjalan di atas tempat-tempat yang tinggi. Semua dalam keadaan yang tidak baik, tetapi disebutkan di dalam kitab Habakuk, namun aku tetap bersukacita, bersukaria. Karena apa? Karena Yahweh, karena Tuhan. Orang-orang Kristen seharusnya pun demikian, yang menyadari bahwa Yesus adalah sumber sukacitanya. Orang Kristen yang mengenal bahwa Yesus adalah Tuhannya, Yahweh adalah Bapaknya, seharusnya sukacitanya tidak dipengaruhi dengan keadaan di sekitar. Ada satu kalimat bagus begini, sukacita itu tidak tergantung dengan apa yang kau punya. Sukacita itu tergantung dari siapa yang kau punya. Siapa yang kau punya? Yesus. Dan ketika engkau punya Yesus, engkau punya segalanya. Ini Habakuk. Paulus pun mengalami hal yang sama, bukan? Dia didera, dia dianiaya, dia ditangkap, dia dimasukkan penjara. Namun anehnya, orang di penjara, sukacitanya nggak hilang. Justru dia berkata begini, Filipi 4 ayat 4 disebutkan bahwa bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Ini yang ngomong orang di dalam penjara. Biasanya, saudara, biasanya orang di dalam penjara itu perlu penghiburan. Sudah ya, jangan sedih ya, sukacita saja. Pasti Tuhan menolong, semangat. Kan gitu, saudara. Ini enggak, ini justru yang di dalam penjara yang mengatakan kepada orang di luar penjara, sukacita ya, tetap semangat. Terbalik, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Dalam keadaan buruk di tengah-tengah penjara, Paulus bisa berkata seperti itu karena sumber sukacitanya adalah Tuhan. Makanya dia menulis lagi di ayat yang ke-13, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Ini dasarnya. Kenapa Paulus di dalam penjara bisa menyanyi? Saudara tahu bukan? Paulus dan Silas menyanyikan pujian di dalam Kisah 16 ayat 25. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa dan para tahanan mendengarkan mereka. Saat dalam keadaan tidak baik, bukan meratap, bukan cari siapa yang salah, tetapi mereka berdua menyanyi, memuji Tuhan, bersukacitalah. Apakah ada yang hilang sukacita? Karena mungkin tadi lagi marahan dengan suamimu, lagi marahan dengan orang tuamu, ngambek. Mungkin masalah ekonomi, kesehatan, nggak sembuh-sembuh Tuhan, marah sama Tuhan. Masalah apapun saudara, tetapi ingatlah bahwa sukacita itu bukan karena sesuatu hal di dalam kehidupan kita hari-hari, tetapi biarlah sukacita adalah karena Yesus.
Roma 5 ayat 2, melalui Dia kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman. Di mana kita berdiri tegak dan bersukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Tahu artinya saudara? Tetap bersukacita, berpengharapan apapun yang terjadi. Jangan hilang harap, jangan hilang sukacita. Karena endingnya adalah apa? Kemuliaan Elohim. Kemenangan bagi setiap orang percaya. Saya, saudara, ini oleh Tuhan sudah ditentukan. Bukan ditentukan untuk kalah, tetapi ditentukan oleh Tuhan menjadi lebih daripada pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah engkau mau dialihkan pandanganmu dari salib Kristus kepada hal yang lain. Fokuslah hanya kepada salib Kristus. Di sana ada jawaban setiap pergumulan saudara. Iblis berusaha menarik perhatian kita dengan hal-hal lain. Sehingga mata kita tidak lagi tertuju kepada Kristus yang sumber sukacita. Mata kita tertuju kepada masalah, persoalan, pergumulan kehidupan kita hari-hari. Sehingga sukacita hilang. Banyak orang meninggalkan Yesus gara-gara materi. Pikirnya materi itu adalah sukacita. Keliru besar. Karena banyak orang yang secara materi berlimpah-limpah, tetapi hidupnya 0, kosong. Ada enggak? Banyak. Namun sementara di sisi lain ada orang yang hidupnya sederhana, bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi sukacitanya enggak pernah habis, enggak pernah hilang. Karena itu ketika engkau dihadapkan kepada pilihan, mau harta, tapi tinggalkan Yesus, atau hidup sederhana kekurangan bahkan, bersama Yesus, percayalah. Sukacita tidak tergantung dari apa yang kau punya, tetapi siapa yang kau punya. Siapa di sini percaya Yesus ada dalam hidup saudara? Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sukacita itu melimpah atas hidup saudara. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki berasal darimu. Takkan dapat ku balas lagi selain dengan mengasihimu. Terima kasih untuk segalanya yang kau berikan padaku. Namun lebih dari segalanya, terima kasih kau ada untukku. Terima kasih untuk segalanya yang kau berikan padaku. Namun lebih dari segalanya, terima kasih kau ada untukku. Terima kasih kau ada untukku. Terima kasih kau ada untukku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Semua yang ada pada kami, semua yang kami miliki, Sekian alamat semua datang daripadamu Tuhan. Sebab itu, ajari kami untuk mensyukuri akan berkat-Mu, akan anugerah kemurahan-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih Yesus. Dan kami percaya kebaikan-Mu pasti Kau lanjutkan. Amin. Terima kasih Tuhan, Amin. terima kasih. Amin. Haleluya. Shalalabatakala. Amin.